Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi calon siswa SMK Negeri 2 Blitar tahun pelajaran 2021-2022 di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 2 Blitar tahun ini. Selamat datang, semoga kalian kerasan di sekolah ini tetap terjaga kesehatannya meskipun dalam kondisi pandemi. Kalian harus tetap melaksanakan proses pembelajaran dengan daring. Untuk kali ini kita akan berkenalan dulu sebelum menginjak ke materi wawasan nyata Mandala. Karena kita tetap mematuhi protokol kesehatan, kita harus tetap memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun. Untuk itu, biar kalian kenal dengan siapa yang akan memberikan materi wawasan nyata Mandala, ini perkenalkan saya akan membuka maskernya dulu biar kalian kenal. Nanti bisa melihat bagaimana wajah dari saya. Nah, ini nama saya Ibu Sri Handayani, panggilan akrab setiap harinya di SMK Negeri 2 ini dipanggil Bunda. Saya mengajar produktif tata busana, dan pada kesempatan kali ini di masa pengenalan lingkungan sekolah ini saya akan menyajikan materi tentang wawasan nyata Mandala. Untuk itu kalian simak nanti materinya, kalian catat, silahkan nanti kalau ada pertanyaan diutarakan lewat LMS. Kita mulai materi masa pengenalan lingkungan sekolah tentang wawasan nyata Mandala tahun ajaran 2021-2022. Definisi wawasan nyata Mandala. Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu lingkungan. Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan atau lingkungan. Wawasan nyata Mandala adalah cara pandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Selanjutnya, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah harus terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Cara mewujudkan wawasan nyata Mandala adalah ada 5 komponen penting. Yang pertama, peranan kepala sekolah. 2, peran guru. 3, peran sivitas akademik. 4, peran murid. Dan 5, peran masyarakat sekitar. Peran kepala sekolah antara lain berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. 3, semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri melainkan atas seizin kepala sekolah. 4, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, TOMA, dan pihak
keamanan setempat. Yang keenam, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Yang ketujuh, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental, intern antar guru, wali murid maupun siswa. Yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, Pramuka, BMR, Paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Peran guru. Peran guru yaitu menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat atau pamong. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Peran sivitas akademika. Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Yang ketiga, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Peranan murid antara lain: 1. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. 2. Hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. 3. Hormat dan sopan kepada teman. 4. Belajar yang tekun. 5. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 6. Menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. 7. Menjauhi narkoba. Dan yang ke-9, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Berikutnya, yang ke-11, menjaga keamanan sekolah, kemudian melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah, dan memelihara lingkungan sekolah. Peranan masyarakat. Peranan masyarakat antara lain yaitu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi saran dan pemajuan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala itu ada 7K. K yang pertama adalah keamanan atau kenyamanan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kerindangan. Yang kelima, kebersihan. Yang keenam, keindahan. Dan yang ketujuh, ketertiban. Penggunaan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk A. Promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. B. Tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. C. Propaganda politik atau tempat kampanye. D. Syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. Yang E. Kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Mekanisme pelaksanaan Wisata Mandala. A. Tahap preventif. 1. Memelihara sekolah melalui 7K. 2. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. 3. Membentuk jaringan pengawasan atau razia. 4. Menghilangkan bentuk peluncuan saat MOS. 5. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. 6. Meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat atau usai sekolah. B. Tahap represif. 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. 4. Penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. 5. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang keenam, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian anak-anak, penyampaian materi wawasan Wisata Mandala yang sudah kalian simak dengan baik. Mudah-mudahan kalian tetap kerasan di SMK Negeri 2 karena sekolah yang sudah kalian pilih, sekolah yang kalian impikan
menanti Anda untuk selalu sukses di SMK Negeri 2 Blitar ini. Bersama-sama kami, kita bisa menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik. Untuk itu, ada salah-salah kata, ada kurangnya penyampaian materi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sejahtera, bahagia selalu. Jangan lupa selalu menggunakan masker di setiap saatnya dan apapun kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.